Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda dengan NIM 501401971. Saya mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Program Studi Magister Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada topik, bagaimana penggunaan aritmatika pada awal peradaban bangsa Mesir kuno? Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Aritmatika memainkan peran penting dalam peradaban Mesir kuno, mendukung berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, pertanian, dan pembangunan. Dengan sistem bilangan desimal dan teknik perhitungan sederhana, mereka menciptakan metode matematika yang efektif. Kajian ini mengungkap bagaimana aritmatika menjadi dasar kemajuan peradaban dan teknologi Mesir kuno. Berikut adalah sistem numerik Mesir kuno. Yang pertama, berbasis desimal berkelipatan 10. Yang kedua, menggunakan simbol untuk 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta. Selanjutnya, penulisan angka dilakukan dengan pengulangan simbol. Contoh, angka 276 ditulis dengan 2 simbol 100, 7 simbol 10, dan 6 simbol 1. Tulisan Mesir kuno sering disebut dengan tulisan hieroglif. Sistem penulisan pada masa Mesir kuno menggunakan simbol-simbol yang berupa gambar-gambar yang berfungsi untuk menyatakan angka dan konsep numerik. Contohnya seperti yang ada pada layar, angka 1 dilambangkan dengan garis vertikal, 10 dilambangkan dengan lengkungan, 100 dilambangkan dengan bentuk spiral, 1000 bunga teratai, 10.000 jari bengkok, 100.000 kecebong, dan 1 juta dilambangkan dengan orang dengan tangan terangkat. Berikut adalah operasi aritmatika yang terdiri dari pertama, penjumlahan dan pengurangan. Dilakukan dengan menambahkan atau menghapus simbol angka. Yang kedua, operasi perkalian, yaitu menggunakan metode duplikasi. Yang ketiga adalah operasi pembagian, menggunakan metode pembagian berdasarkan pengurangan bertahap. Dan yang selanjutnya adalah pecahan, banyak digunakan dalam perdagangan dan distribusi pangan. Bentuk utama pecahan 1/n atau pecahan unit. Berikut adalah contoh operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sebelah kiri adalah contoh operasi penjumlahan, 35 ditambah dengan 42. Dalam matematika modern, hasilnya adalah 77. Dalam tulisan hieroglifnya, 35 artinya 30-an ditambah 5 satuan. 3 lengkungan ditambah dengan 5 garis vertikal. Ditambah dengan 42, 40-an, 4 lengkungan, dan 2 satuan, 2 garis vertikal. Hasilnya adalah 77. 70-an, 7 lengkungan ditambah dengan 7 satuan atau 7 garis vertikal. Nah, selanjutnya 64 ditambah dengan 73, hasilnya adalah dalam matematika modern 137. Dalam tulisan hieroglifnya juga sama,
137, 100 dilambangkan dengan bentuk spiral, kemudian 30-an 3 bentuk lengkungan, dan 7 satuan 7 bentuk vertikal. Selanjutnya untuk operasi pengurangan yang di sebelah kanan 52 dikurang 24, hasilnya 28. Dalam matematika modern hasilnya 28, sama halnya dengan bentuk hieroglifnya. Hasilnya juga adalah 28. 2 lengkungan ditambah dengan 8 garis vertikal. Begitu juga dengan 72 dikurang 64, hasilnya 58. Dalam bentuk hieroglifnya 50-an. 5 lengkungan ditambah dengan 8 satuan atau 8 garis vertikal. Berikut adalah contoh operasi perkalian dengan penggandaan berulang. Misalkan kita akan mengalikan angka 7 dengan angka 8. Angka 7 satuan dalam tulisan hieroglif dikalikan dengan angka 8 hieroglif, yang hasilnya adalah 5 lengkungan ditambah dengan 6 satuan, 6 garis vertikal. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menuliskan berturut-turut di sisi kiri dan kanan angka 1 dan angka yang akan dikalikan. Di sisi kiri angka 1 dan di sisi kanan adalah angka yang akan dikalikan, berarti angka 7. Di sisi kiri adalah angka 1, di sisi kanan adalah angka 7. Selanjutnya jumlahkan masing-masing angka tersebut dengan dirinya sendiri, lalu tulis di bawahnya. Ya, berarti angka 1 kita jumlahkan menjadi 2, angka 7 kita jumlahkan dengan dirinya sendiri adalah 14. Ya, 14 1/10 ditambah dengan 4 satuan. 1 lengkungan ditambah dengan 4 garis vertikal. Nah, selanjutnya yang ketiga, begitu seterusnya hingga jumlahan semua angka di kolom kiri jumlahnya lebih besar atau sama dengan pengali. Ya, selanjutnya di sebelah kiri, ya, di bawah 2 adalah ditambahkan dengan dirinya sendiri, berarti 4. Di sisi kanannya adalah 28. Ya, dan seterusnya di bawah 4 itu adalah 8 di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya adalah 56. 5 lengkungan ditambah dengan 6 satuan. Jadi 7 kali 8 sama dengan 56. Selanjutnya adalah bentuk operasi pembagian. Misalkan kita akan membagi angka 56 dengan angka 7 yang hasilnya adalah 8. Pertama, kita tuliskan berturut-turut di sisi kiri dan kanan angka 1 dan angka pembagi. Ya. Yang kedua, jumlahkan masing-masing angka tersebut dengan dirinya sendiri lalu tulis di bawahnya. Ya, kita tulis angka 1 di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah angka 7. Kemudian kita menjumlahkan masing-masing angka tersebut. Di bawah 1 ada 2. Di bawah 7 ada 14. Begitu seterusnya hingga jumlahan semua angka di kolom kanan jumlahnya lebih besar atau sama dengan angka yang akan dibagi. Di bawah 2 ada 4, di bawah 14 ada 28. Kemudian di bawah 4 ada 8 dan di bawah 28 ada 56. Tandai angka di kanan yang jumlahnya sama dengan angka yang akan dibagi
Dan yang terakhir, jumlahan angka di sebelah kiri yang merupakan pasangan dari angka yang ditandai adalah hasil pembagiannya. Jadi yang ada di sebelah kiri kita tandai adalah hasil pembagiannya, yaitu 8. Selanjutnya adalah pecahan. Pecahan hanya dalam bentuk satuan, misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Kemudian 2/3 adalah pengecualian dan memiliki simbol khusus. Contoh, jika harus menulis 3/4, ditulis dengan 1/2 ditambah dengan 1/4. Berikut adalah cara penulisan pecahan Mesir kuno, yaitu terbatas pada pecahan tunggal dengan bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat dan diwakili dengan simbol hieroglif berbentuk mulut yang berarti bagian. Contohnya, 1/3 dilambangkan dengan satu mulut, kemudian pertiganya, tiganya dilambangkan dengan 3 satuan garis vertikal. Kemudian 1/5, satu mulut, dan 5-nya dilambangkan dengan 5 satuan garis vertikal. Yang selanjutnya adalah gambar bilangan pecahan 1/249, di mana 249, 2 adalah ratusan dilambangkan dengan spiral, kemudian 40-an dilambangkan dengan 4 lengkungan, dan 9 dilambangkan dengan 9 satuan. Selanjutnya adalah penerapan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang perdagangan, yaitu menghitung jumlah barang dalam pertukaran. Yang kedua, di bidang administrasi dan pajak, yaitu mengelola hasil panen dan menentukan pajak. Yang ketiga, konstruksi, yaitu menghitung luas tanah dan volume bahan bangunan. Dan yang selanjutnya adalah pengelolaan kalender, yaitu menentukan waktu bercocok tanam berdasarkan siklus Sungai Nil. Untuk contoh penggunaan aritmatika dalam bangunan, yang pertama adalah piramida Giza, dibangun menggunakan perhitungan matematika yang cermat. Yang kedua, rasio dan sudut digunakan untuk memastikan kestabilan struktur. Dan yang ketiga, perhitungan volume batuan untuk mengetahui jumlah material yang dibutuhkan. Kesimpulannya adalah aritmatika memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Mesir kuno. Yang kedua, digunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, administrasi, dan konstruksi. Dan yang terakhir, konsep matematika dari peradaban ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Demikian pemaparan saya mengenai bagaimana penggunaan aritmatika pada awal peradaban bangsa Mesir kuno. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.